Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Bertemu lagi dengan saya, Bu Fitri, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, dalam semester genap ini, bab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang puisi rakyat. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, Ibu mempunyai sebuah quotes nih untuk kalian semua. Pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena besok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jadi, meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat dan rajin ya. Pengertian puisi rakyat. Puisi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu puisi baru dan puisi lama. Puisi lama disebut juga puisi rakyat, yaitu puisi yang merupakan peninggalan sastra Melayu lama. Sedangkan puisi baru itu puisi yang kalian kenal selama ini. Ciri-ciri puisi rakyat. Yang pertama, berbentuk terikat dan kaku. Artinya, dalam puisi rakyat itu memiliki aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua, tidak diketahui nama pengarangnya atau anonim. Yang ketiga, menceritakan tentang istana atau kerajaan. Karena zaman dahulu itu masih berbasis kerajaan, jadi puisi rakyat itu biasanya berceritakan tentang kerajaan-kerajaan atau tentang istana. Yang keempat, bersifat feodal atau mengenai kaum bangsawan. Seperti di poin nomor 3 tentang kerajaan, jadi menceritakan tentang kaum bangsawan di kerajaan. Itu ciri-ciri dari puisi rakyat. Nah, di kelas 7 kalian belajar tentang puisi rakyat yang memiliki 3 jenis. Yang pertama gurindam, yang kedua pantun, yang ketiga syair. Nah, untuk pantun kalian bisa lihat contohnya di acara televisi. Biasanya di acara lawak, itu biasanya Opik, Sapri, itu biasanya menggunakan pantun untuk lawakannya. Nah, untuk pertama kita mengenal dulu yang namanya gurindam. Gurindam berasal dari kata kirindam yang berasal dari bahasa Tamil atau India. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri atas 2 baris. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Ingat ya, bait itu terdiri dari beberapa baris. Yang kedua, tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Nah, suku kata itu berbeda dengan kata. Misalkan, contohnya kata makan itu terdiri atas 1 kata, namun terdiri atas 2 suku kata, yaitu suku ma dan suku kata kan. Jadi terdiri atas 2 suku kata. Yang ketiga, rima atau bersajak sama, yaitu sajaknya AA, BB, CC, dan seterusnya. Yang keempat, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Dan yang kelima, baris kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah pada baris pertama tadi. Jadi, gurindam itu biasanya yang kan terdiri atas 2 baris. Baris yang pertama itu masalahnya atau soalnya, dan baris kedua itu jawaban dari soal yang pertama. Nah, ada pertanyaan, rima atau sajak itu apa sih, Bu? Rima atau sajak itu bunyi di akhir baris, di akhir kalimat dalam setiap baris itu memiliki bunyi yang sama. Kalau berakhiran i di baris pertama, maka di baris kedua juga harus berakhiran i. Itu yang dimaksud bersajak sama. Nah, ini Bu Fitri mempunyai 3 contoh gurindam. Coba perhatikan ya. Gurindam pertama,
Siapa tak ingin sesat dunia akhirat, maka cepatlah taubat sebelum terlambat. Perhatikan gurindam yang pertama ini. Gurindam yang pertama itu terdiri atas 2 baris. Dan lihatlah bunyi di akhir kalimat, yaitu kata akhirat dan kata terlambat. Bunyi di kata akhirat yaitu bunyi at. Di baris kedua juga berakhiran at. Itu yang dimaksud bersajak sama karena memiliki bunyi yang sama, at atau at. Nah, gurindam yang kedua. Ketika engkau tengah belajar, haruslah tekun dan juga sabar. Itu juga sama, terdiri atas 2 baris dan memiliki akhir yang sama. Di baris ke-1 dan kedua berakhiran ar. Kemudian di contoh gurindam yang ketiga, belajarlah dengan ikhlas, nanti Tuhan akan memberi balas. Nah, itu juga sama, rimanya sama, berakhiran las. Bu, kenapa kok di gurindam 1 dan 2 itu 2 huruf yang sama sajaknya, sementara yang di contoh gurindam ketiga itu akhirnya sajaknya 3 huruf. Itu tidak masalah, yang penting berakhiran sama. Meskipun 1 huruf yang sama atau 2 huruf, 3 huruf, tidak apa-apa. Sudah termasuk jenis gurindam. Nah, gurindam ini biasanya digunakan, kalau kalian lihat Upin Ipin itu biasa digunakan jadjit. Itu juga biasanya menggunakan gurindam. Kemudian puisi rakyat yang kedua yaitu pantun. Pantun adalah puisi lama yang mengakar dalam masyarakat. Pantun berasal dari bahasa Jawa tuntun atau bahasa Tagalog tonton, yang berarti arahan yang mendidik atau suatu ucapan yang teratur. Nah, apa sih ciri-ciri dari pantun? Ciri-ciri pantun yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau lari. Yang kedua, tiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir atau bersajak AB. Yang keempat, baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Nah, karena di pantun ini terdiri dari 4 baris, makanya ini berbeda antar tiap barisnya. Yang baris 1 dan 2 itu sampiran, baris 3 dan 4 isi. Jadi kalau kalian disuruh mencari makna dari pantun, lihatlah baris ketiga dan 4-nya saja. Dan baris 1 dan 2 itu abaikan, jangan dihiraukan. Kalau mencari atau menyimpulkan isi dari pantun, lihatlah baris ketiga dan 4, karena itu merupakan isinya. Sampiran itu apa sih? Sampiran itu pengantar. Ini Ibu tunjukkan contoh pantun. Pantun pertama, pisau tak akan tajam selalu, karena itu harus diasah. Tuhan tak akan meninggalkanmu di saat engkau kena masalah. Coba perhatikan contoh pantun yang pertama ini. Di baris 1 dan 2 itu merupakan sampiran atau pengantar. Kemudian baris yang ketiga dan 4 itu merupakan isi dari pantun sebenarnya. Jadi antara pengantar dan isi itu sebenarnya tidak nyambung. Hanya saja dalam pengantar dan isi itu harus memiliki rima yang sama, yaitu rima di baris pertama dan ketiga itu harus sama, berbunyi U. Kemudian di rima baris kedua dan keempat itu juga mempunyai rima yang sama, yaitu berbunyi ah, aha. Itu yang dimaksud rima AB. Jadi rima yang sama itu baris 1 dan 3, sementara yang lainnya baris 2 dan 4 itu sudah berbeda rima atau sajak.
Sama di di contoh yang kedua. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Nah, ini contoh dari pantun jenaka atau pantun lucu. Kalian bisa mencermatinya, itu sudah sajaknya saya kasih tanda merah. Kemudian jenis puisi rakyat yang terakhir yaitu syair. Syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, ciri-ciri dari syair yaitu pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, rima akhir atau bersajak AA. Jadi samanya rima atau sajaknya sama. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan. Apa sih bahasa kiasan itu? Bahasa yang memiliki sebuah makna yang mendalam. Nah, kalau syair itu hampir mirip dengan pantun. Kalau syair itu juga terdiri atas 4 baris sama dengan pantun. Yang membedakan, syair itu sajaknya sama semua dari baris pertama sampai baris keempat. Sementara pantun itu kan sajaknya berbeda, tiap barisnya AB. Jadi bunyi di akhir baris dalam syair itu sama. Dan semua dari baris syair itu berupa isi. Jadi syair ini hampir mirip dengan puisi yang kalian kenal sekarang atau puisi baru. Itu syair namanya. Nah, ini saya tunjukkan contoh syair. Ada 2 bait syair. Dengarlah wahai anakanda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada habis dieja sebagai bekal sepanjang usia. Dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan masa. Cemerlang akan senantiasa menyinari dirimu di masa dewasa. Coba perhatikan syair ini. Ini kan tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Kemudian tiap baris itu mempunyai bunyi atau sajak yang sama, yaitu berbunyi A semua dari baris pertama sampai baris keempat. Begitu juga di bait kedua, baris pertama sampai baris keempat juga berakhiran sama berbunyi A. Itu namanya bersajak AAA. Bu, bagaimana kalau akhirnya berakhiran huruf I atau berbunyi I? Sama saja, itu hanya pengandaian. Bersajak AAA, bersajak AB, itu tidak harus semuanya berakhiran A semua, bukan. Itu yang dimaksud bersajak AAA itu dari baris pertama sampai baris terakhir itu bunyinya sama. Meskipun nanti berakhiran R, berakhiran I, itu sama saja. Nah, ini coba perhatikan dalam syair itu isinya semua merupakan isi. Jadi dari baris pertama sampai baris keempat itu isi, nyambung antara saling terkait antara baris pertama dan baris selanjutnya. Itu yang dinamakan semua berupa isi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di media pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.